Halo, selamat malam Kak Juwinta, apa kabar? Halo, selamat malam Usia. Kabar baik, puji Malam hari ini Tuhan. kita akan membahas seputaran KPU. Jadi mungkin banyak orang belum mengetahui seputaran KPU, apa kisah di belakang layar. Jadi Waduh, itu, bisa dibayar. untuk itu saya serahkan dulu sama Brother Karis Siregar untuk terlebih dahulu untuk menyampaikan sesuatu sama Kak Jinta. Terima kasih buat kesempatannya Usia. Halo Kak, Hai, Eh, boleh tahu nggak sih Kak awal karir Kakak di KPU seperti apa? awal berkarir. Jadi sebenarnya ya yang pasti kalau aku sih meyakini tidak ada yang kebetulan ya. Jadi aku pribadi itu tidak pernah sebenarnya mencita-citakan untuk bisa bekerja di instansi pemerintah, terutama di KPU. Jadi kalau boleh bercerita sedikit gitu ya. Jadi aku kan latar belakangnya itu pendidikannya itu kan fakultas hukum. Jadi lulusan lulusan hukum. Terus kepikirannya itu sebenarnya tiga, antara hakim, jaksa, atau kalau enggak pengacara gitu. Jadi waktu awal-awal lulus sempat ngeplay ke beberapa law firm, sempat ikut juga PKPA dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya ternyata Tuhan menuntun aku untuk bekerja di Komisi Pemilihan Umum, dan itu bukan sebagai pegawai PNS tapi sebagai pegawai non PNS. Jadi kayak semacam ya mungkin kalau dibilang pegawai tidak tetap lah seperti itu. Tapi ya puji Tuhan sih sampai saat ini Tuhan masih mempercayakan untuk bisa bekerja di KPU. Ya apa namanya, masih ada tidak menyimpang jauh dari apa dari ilmu yang pernah dipelajari selama kuliah di Fakultas Hukum. Itu sih latar belakang. Sebenarnya sih latar belakang ya itu sih, ya aku melihat ya mungkin ini cara Tuhan kali ya, cara Tuhan untuk bisa memimpin aku, karena aku berpikir bukan berpikir sih, memang dari awal aku apa namanya, yang aku doakan itu adalah bagaimana aku ketika bekerja itu ya bagaimana aku bisa berkarya sih. Jadi ya ketika Tuhan memimpin, mengizinkan aku untuk bisa bekerja di KPU, itu aku yakini bahwa cara Tuhan untuk aku bisa berkarya di instansi pemerintah itu sih. Mungkin lingkup KPU itu seperti apa dan mungkin menurut Kakak ada nggak sih yang perlu diceritain tentang KPU sendiri? Kan banyak orang yang masih belum tahu kinerjanya orang KPU seperti apa, dan juga orang-orang yang betul-betul ingin bekerja bagi bangsa dan negara ini. Mungkin boleh diceritain nggak sih Kak? Jadi KPU itu Komisi Pemilihan Umum, yang merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, mandiri, dan apa namanya, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi penyelenggara di dalam pemilu. Pemilu itu ada dua, yaitu pemilu nasional, pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, dan juga kepala daerah. Nah, KPU itu apa namanya, dia sifatnya hierarki. Jadi KPU itu yang untuk level nasional, kalau untuk pemilihan daerah itu biasanya di provinsi dan kabupaten kota, tergantung pemilihannya apa. Kalau pemilihan gubernur biasanya yang melaksanakan itu adalah penyelenggaranya langsung itu adalah KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota. Lalu kalau pemilihan wali kota atau pemilihan bupati itu biasanya ditangani langsung oleh KPU di tingkat kabupaten dan di tingkat kota gitu. Dan ya lingkupnya ya itu untuk melaksanakan demokrasi. Jadi bagaimana suara rakyat itu bisa tersalurkan di dalam memilih pemimpin ataupun memilih
pejabat yang bersifat politis, ya seperti kepala daerah kalau di tingkat daerah, kemudian presiden di tingkat eksekutif nasional, dan juga kalau legislatif itu DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD. Itu sih lingkupnya. Boleh berbagi pengalaman nggak sih Kak selama kerja di KPU, mungkin hal-hal yang baik atau mungkin hal-hal yang tidak baik selama kerja di KPU seperti apa? Boleh diceritain nggak? Pengalaman di KPU sih ya ada yang baik, ya yang baik itu yang pasti menyenangkan ya. Menyenangkannya itu yang pasti pengalaman baru, bisa bisa pesta demokrasi. Dan salah satu hal yang paling aku syukuri selama bekerja di KPU itu adalah ketika aku boleh terlibat di dalam pelaksanaan pemilu 2019. Jadi aku baru tahu ternyata pemilu itu bukan hanya sekedar pemilu, itu nggak cuma sekedar milih presiden, milih DPRD, atau milih anggota DPD, tapi ternyata pemilu itu startnya itu adalah ketika partai politik itu mendaftarkan diri. Nah, ini mungkin pengalaman ilmu yang mungkin ya nggak tahu sih apakah teman-teman tahu atau tidak. Bagi aku pribadi itu satu hal yang baru. Ternyata cikal bakal dari tahapan pemilu itu adalah ketika pendaftaran partai politik. Jadi pelaksanaan pemilu itu dimulai di tahun 2017. Tahun 2017 itu 2 tahun sebelum 2019 itu partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM diberikan kesempatan untuk mendaftar ke KPU, dan kemudian dokumen pendaftarnya itu diperiksa, diverifikasi oleh KPU, lalu kemudian oleh KPU ditentukan siapa yang partai mana yang bisa lolos untuk menjadi peserta pemilu. Itu pun cara menentukannya tidak sembarangan, tidak bersifat subjektif, ada aturannya, dan itu yang dilaksanakan oleh KPU. Jadi benar-benar KPU di dalam melaksanakan tahapan pemilu secara khusus memiliki patron, yaitu undang-undang seperti itu. Itu sih maksudnya, ya aku bersyukur sih, meskipun capek sih. Kalau yang nggak enaknya pasti capek ya, karena mulai terasa benar-benar kerja ternyata kerja di KPU itu ketika 2017 itu, ketika diikutkan di dalam verifikasi partai politik, kita kerjanya benar-benar tidak kenal waktu, kerja dari pagi sampai pagi. Ketika Sabtu dan Minggu jalan-jalan, kita hanya bisa hanya bisa terkurung di karantina dalam tanda kutip di satu tempat untuk memeriksa memastikan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan itu sudah benar, sudah sesuai dengan aturan. Jadi ya nggak sih ketika orang lain bisa menikmati hidupnya, bisa menikmati aktivitas-aktivitasnya, di beberapa waktu aku yang bekerja di KPU itu harus mencurahkan pikiran, tenaga, emosi, ya bekerja gitu. Itu sih yang gak enaknya. Tapi aku bersyukur sih, meskipun capek, meskipun kadang-kadang terkuras tenaga, tapi banyak ilmu sih yang bisa aku dapatkan. Itu sih. Ini lagi musim pandemi ya kayak mungkin ada nggak sih perbedaan dari pemilu sebelumnya dan juga pemilu akan datang ini kan, kita nggak tahu masa pandemi ini seperti juga kapan. Mungkin persiapan dari KPU sendiri yang akan menyiapkan mulai dari sekarang ini kan rencananya pemilu diadakan bulan Desember. Nah, mungkin ada nggak sih persiapan yang harus dipersiapkan dari sekarang, dan biayanya apakah mungkin lebih mahal seperti itu sih Kak? Ya, yang pasti persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU secara kelembagaan, yang pertama adalah menyiapkan regulasi.
Jadi di KPU khususnya di bagian perundang-undangan saat ini masih terus mengerjakan untuk menyusun peraturan-peraturan teknis, apalagi saat ini kan sedang pandemi dan pasti sebenarnya banyak pro kontra terkait dengan pelaksanaan pilek di bulan Desember, khususnya ada satu atau beberapa kelompok yang tidak setuju lah ya, dan itu wajar. Masa pandemi ini kan benar-benar masa yang sangat mengkhawatirkan ya. Kita tidak tahu kapan kita bisa kena, tetapi yang pasti dari KPU sendiri membuat regulasi yang di mana regulasi itu dibuat untuk melindungi teman-teman penyelenggara di kabupaten kota. Jadi pelaksanaan pilkadanya pasti akan berbeda. Yang pasti akan berbeda karena pelaksanaan pilkada ini dilakukan di tengah-tengah pandemi. Nah, dan juga dari sisi anggaran juga dari KPU sendiri waktu beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah, aku lupa kapan, tapi beberapa waktu yang lalu KPU sudah meminta anggaran untuk APD sehingga biayanya lebih mahal karena untuk APD sendiri itu dibutuhkan sekitar penambahannya dan ya cukup lumayan sih untuk dianggarkan gitu. Kira-kira Kak, seberapa siap sih KPU sendiri untuk mempersiapkan pemilu serentak ini? Mungkin KPU sendiri juga masih belum siap, atau mungkin sudah ada berapa persen persiapan dari KPU sendiri? Sampai saat ini KPU masih terus berjuang untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada. Jadi per tanggal 15 kemarin, sebagaimana tahapan PKPU yang sudah dibuat, itu tahapan pilkada yang sekitar bulan Maret sempat tertunda, sekarang kembali dilanjutkan. Jadi tahapan yang saat ini sedang berjalan itu adalah verifikasi syarat untuk calon perseorangan. Jadi di dalam pemilihan kepala daerah ini ada dua, yaitu calon perseorangan dan calon yang bakal pasangan calon yang dicalonkan oleh partai politik. Dan saat ini yang sedang berproses itu adalah bakal pasangan calon yang perseorangan itu dia harus mendapatkan suara dari masyarakat. Jadi ada ketentuannya berapa persen atau berapa ada ketentuan dalam jumlah tertentu dia harus memenuhi syarat minimal untuk bisa mendapatkan syarat menjadi seorang peserta gitu, menjadi pasangan calon gitu untuk kepala daerah. Dan sampai saat ini regulasi masih terus dikerjakan, tahapan regulasi terkait tahapan baik itu untuk verifikasi pasangan calon, pendaftaran, kemudian untuk tahapan selanjutnya nanti untuk persiapan logistik, kemudian nanti untuk tahapan pemungutan suara atau juga pemutahiran data pemilih itu juga sedang dikerjakan oleh teman-teman KPU. Persiapan dari segi regulasi, dari segi anggaran, koordinasi dengan pemerintah setempat, kemudian koordinasi dengan pemerintah pusat itu juga sampai saat ini masih terus dikerjakan KPU. Kemudian dari sisi sosialisasi, karena tahapan pilkada ini tidak hanya pelaksanaan pilkadanya saja yang perlu diperhatikan, tapi juga bagaimana di dalam melaksanakan tahapan ini penyelenggara juga boleh menjaga diri untuk mencegah supaya tidak kena pandemi, supaya tidak kena COVID ketika melaksanakan tugas. Jadi itu sih yang sedang dilakukan, rapat-rapat seperti itu. Oke, saya ingin bertanya Kak, apa tantangan terbesar Kakak dalam bekerja di kantor KPU Pusat Kak? Selama bekerja, apa tantangan paling terbesar
yang kakak hadapi selama kakak bekerja? Tantangan terbesar itu yang pasti adalah menjaga integritas sih. Mungkin ya, kalau aku pribadi itu menjaga integritas. Jadi ya, kita bekerja di mana aja itu salah satu hal yang dituntut itu adalah profesionalitas dan integritas. Kejujuran ya, dalam hal ini kejujuran. Jadi ya pasti ada beberapa momen di mana integritas diri itu diuji ketika misalnya ada kesempatan, apakah kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Kesempatan itu maksudnya kesempatan untuk keuntungan diri ya, kesempatan untuk keuntungan diri, tapi ya di situ kembali lagi diingatkan. Jadi waktu aku pertama kali masuk di KPU, ada satu prinsip yang diajarkan kepadaku. Jadi ada satu pimpinanku ketika pertama kali masuk, beliau mengatakan seperti ini: ketika kamu masuk sebagai pegawai KPU, meskipun kamu bukan pegawai PNS di KPU ini, tapi ketika kamu bekerja keluar dari KPU, orang akan melihat kamu itu sebagai pegawai KPU. Mereka tidak peduli kamu itu PNS kah, kamu itu tenaga non PNS, mereka nggak melihat itu. Tapi yang mereka tahu, orang ini adalah pegawai KPU, dan itu yang akan melekat di dalam kamu bekerja gitu. Sehingga beliau mengingatkan ketika ada orang yang mau mengajak untuk bertemu atau ya dengan dalih berdiskusi, jangan pernah mau, tapi ajaklah dia ke kantor gitu. Karena ketika orang mau, ya biasanya di situ ada kesempatan, pasti ada kesempatan untuk kita bisa dalam tanda kutip bermain. Itu sih integritas. Jadi ya itu nggak gampang ya, menjalankan integritas itu nggak gampang sih. Menjalankan integritas itu nggak cuman datang on time, kemudian pulang on time, nggak cuman seperti itu, tapi ya ketika ada kesempatan, ketika misalnya ada orang yang menawarkan, aku mau nih ngasih kamu seperti ini, kira-kira kamu mau ngasih feedback apa, di situ diuji apakah kamu loyal terhadap pekerjaan yang kamu kerjakan atau kamu loyal terhadap uang. Itu sih. Dan itu menarik. Gitu. Tapi ini kan sekarang ini kan KPU sendiri kemarin itu pernah ada suatu masalah ya, kayak mungkin dari salah satu yang ada di dalam KPU itu ditangkap oleh KPK. Nah, mungkin ada nggak sih pelajaran yang mungkin diambil dari KPU sendiri, atau mungkin ada nggak sih yang hal-hal yang harus ditingkatkan lagi supaya integritas orang-orang yang ada di dalam KPU sendiri itu bisa lebih baik lagi, atau mungkin lebih ketat lagi dalam hal-hal untuk menjaga orang-orang yang ada di dalam KPU sendiri? Kalau pelajaran bagi aku pribadi itu adalah dari kasus yang kemarin ya, itu ya bagaimana ya itu kembali pentingnya menjaga integritas sih. Sangat penting untuk menjaga integritas, karena kepercayaan itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal. Ini kita bicara konteksnya ini lembaga pemerintah ya. Ketika masyarakat tidak lagi percaya terhadap kinerja pemerintah, maka kewibawaan suatu lembaga itu akan turun kalau menurut aku. Karena bagus tidaknya kinerja suatu lembaga itu dinilai dari bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Ya, ambil contoh seperti KPU, memang sempat kan pemilu kemarin ya 2019, kalian pasti tahu lah gitu kan, bagaimana bahkan sampai saat ini gitu banyak yang masih menghujat KPU, banyak yang masih mempertanyakan itu hasilnya gimana tuh, masa tengah malam diumumin, padahal ya KPU sendiri tuh bekerja dari pagi sampai pagi, ya lu kemana aja gitu, lu waktu tengah malam ngapain, tidur, lu nggak tahu di dalam itu teman-teman itu berjuang gitu loh, nggak tidur, pimpinan kami tidak tidur, tapi dengan seenaknya yang mereka ya seolah-olah kayak ngapain aja. Jadi benar-benar ya kepercayaan itu sih, kepercayaan, dan ketika kasus kemarin kembali lagi kepercayaan itu diuji, tapi ya puji Tuhannya
pimpinan kami di KPU berupaya semaksimal mungkin bagaimana mengembalikan kepercayaan yang sempat pudar kepada KPU, dan ya sampai saat ini masih ada pihak-pihak, masih ada kelompok-kelompok, masih ada masyarakat yang masih percaya sama kinerja KPU, dan itu tidak terlepas dari usaha dari pimpinan kami di dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerjanya KPU itu sih. Dan ya yang perlu ditingkatkan ya mungkin ya itu integritas yang pasti ya, dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Itu nggak cuma di KPU, dimanapun kita, ketika kita mau memajukan suatu sistem di dalam suatu lembaga, kalau kita bicara pemerintahan, maka itu harus dimulai dari individu yang memiliki keinginan untuk bagaimana memperbaiki sistem yang rusak gitu sih kalau menurut aku sih. Komitmen dari individu untuk menjaga itu. Mungkin terakhir dari aku sih pertanyaan Kak, harapan Kakak sendiri bagi KPU apa sih, dan mungkin ada nggak sih niatan Kakak untuk menjadi orang-orang yang lebih tinggi lagi jabatannya, mungkin seperti komisioner atau mungkin sebagai ketua KPU, mungkin ada nggak sih mimpi seperti itu? Harapan ya pasti sebagai salah satu pegawai yang bekerja di lembaga yang besar ya, bagi aku ini lembaga yang sangat besar, cukup prestisius, cukup dipandang juga sama masyarakat. Harapanku adalah KPU bisa menjadi lembaga yang terus dipercaya untuk melaksanakan pesta demokrasi, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ya itu harapannya, di mana lembaga KPU bisa dilihat sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk melaksanakan pesta demokrasi itu sih paling. Dan ya mudah-mudahan semakin tahun semakin KPU semakin menjadi lembaga yang bisa lebih baik lah yang pastinya. Terus kalau keinginan belum tahu sih ya, kalau untuk itu belum ada kepikiran sih apakah mau jadi pemimpin, belum ada, karena ya secara status juga aku di situ bukan pegawai tetap juga gitu kan. Jadi ya aku pribadi ya prinsipnya sepanjang masih diberikan kesempatan untuk bekerja di satu tempat ya harus maksimal itu sih. Kalau untuk menjadi pemimpin atau apa belum kepikiran lah. Yang pasti ya sampai saat ini maksimal aja lah dulu gitu sih. Mungkin ada tambahan dari usia pertanyaan? Oke. Sedikit terakhir dari saya, apa yang perlu Kakak sampaikan ke masyarakat Indonesia mengenai kinerja KPU, dan agar masyarakat Indonesia itu kembali lagi percaya kepada KPU? Itu sih Kak. Ya yang pasti pesannya apa ya? Ya dukung setiap apa yang dikerjakan oleh KPU ya di dalam melaksanakan baik itu pemilu maupun pilkada itu terus didukung. Dan apa yang kita lihat di luar itu ketika kita jangan pernah melihat perjuangan dari KPU, perjuangan dalam melaksanakan pilkada atau pemilu, ikutlah menjadi bagian di dalam pelaksanaan itu. Kan banyak, kamu bisa menjadi KPPS, kamu bisa menjadi PPS, apalagi sekarang kan lagi nggak tahu apakah masih dibuka atau tidak untuk pendaftaran KPPS, PPS, ikutlah sebagai penyelenggara ad hoc. Dan kamu akan melihat bahwa bekerja sebagai penyelenggara itu bukan hal yang gampang. Untuk apalagi kalau bekerjanya itu di daerah-daerah yang sulit, itu bukan hal yang gampang. Jadi belajarlah untuk melihat bagaimana jerih payah nggak cuma KPU ya, mungkin
Bawaslu sebagai pengawas, belajarlah untuk melihat bagaimana jeripaya penyelenggara itu. Jangan cuman melihat, wah nggak beres nih di sini-sini, tapi belajarlah untuk melihat dan menghargai bahwa penyelenggara itu pun bekerja bukan sekedar bekerja. Mereka bekerja mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan pikiran, tenaga. Jadi belajarlah untuk menghargai itu. Meskipun mungkin hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi belajar untuk menghargai gitu. Karena ya demokrasi di negara kita itu nggak akan maju kalau kita hanya stuck di aku milih ini, kamu milih itu, kamu milih itu nggak bagus, begini, nggak akan maju. Tapi kalau kita belajar untuk menerima, meskipun mungkin menurut kita hasilnya tidak maksimal, ya aku yakin sih ketika kita belajar untuk menerima apapun hasilnya, kita akan bisa mensupport lah, mendukung apa yang sudah dikerjakan oleh KPU. Jadi ya apalagi kalau pemilu 2019 itu bagi aku sebenarnya pelajaran yang cukup berharga ya. Maksudnya sampai saat ini pun terkadang masih ada pihak-pihak yang menyebut diri pro Jokowi, pro Prabowo, itu riset Indonesia gitu. Kita bukan warga negara Jokowi, kita bukan warga negara Prabowo atau warga negara salah satu calon kepala daerah, tidak. Kita warga negara Indonesia. Jadi ketika pemilihan itu sudah selesai gitu loh. Kamu menjadi satu, kamu menjadi bagian dari NKRI, kamu menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini gitu, bukan perjalanan satu kelompok tertentu atau satu politisi tertentu, bukan seperti itu sih. Jangan terlalu baper lah untuk pemilu, untuk pilkada apapun itu, jangan terlalu baper. Mendukung boleh, kagum terhadap suatu tokoh politik boleh, tetapi fanatik jangan. Mengkritisi boleh, tapi menghujat jangan. Itu sih. Dan terakhir Kak, di mana saja Kakak yang sudah ditempatkan oleh KPU, di daerah-daerah mana saja yang KPU telah tempatkan Kakak? Sampai saat ini masih di pusat sih. Karena juga aku kan kalau penempatan sih pasti di pusat lah ya, karena aku juga ya bukan PNS juga, tapi kalau berkunjung atau melakukan kunjungan kerja sudah ke beberapa tempat sih. Kalau untuk pulau sudah semua pulau, walaupun nggak semua provinsi juga, tapi seenggaknya Pulau Sumatera sudah pernah berkunjung ke Satker pulau yang ada di Pulau Sulawesi sudah pernah, di Kalimantan, bahkan Papua juga sudah pernah, ke Pulau Jawa juga sudah pernah. Itu sih paling kunjungan kerja ya paling 3 hari, 2 hari seperti itu. Itu pun karena kebetulan di tempat itu bagian masalah, jadi ketika ada masalah dapat arahan, dapat tugas dari pimpinan ya diutus ke situ. Gitu sih. Oke, akhirnya kita sudah selesai bertanya seputaran tentang KPU, dan terima kasih banyak kepada Kak Zinta yang telah berbagi pengalaman dan kisah tentang KPU. Dan kalau boleh tolong sampaikan kepada para penonton atau para yang menonton, yang akan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan ini Kak, sampaikan ke Ketua KPU, mungkin kami bisa ngobrol-ngobrol langsung ke Ketua KPU langsung. Ya, nanti coba di ini kan lewat video, mungkin siapa tahu bisa dituntar. Sampaikan dengan video Kak. Ya, jadi buat penonton ya, buat yang menonton channel Dua Laki ya nama channelnya ya. Ya silakan, kalau memang dirasa konten ini bermanfaat, silakan di subscribe, di like, di komen. Kalau ada yang perlu dikritik, silakan dikritik supaya channel ini bisa semakin waktu semakin lebih baik. Dan kalau ada yang perlu dipuji, silakan dipuji, sekedarnya saja, jangan berlebihan gitu kan. Itu sih paling.
Ya semangat terus lah bikin kontennya. Semoga channel ini bisa menjadi channel yang informatif, edukatif, dan menginspirasi setiap mereka yang mendengarkan dan menonton. Terakhir sama ketua KPU, Kak. Ya buat Pak Ketua. Ada yang mau interview dengan Bapak, ya mungkin nanti kalian bisa bersurat dengan beliau mungkin. Siapa tahu nanti beliau berkenan untuk diwawancara, silahkan saja. Oke Kak, kalau gitu makasih atas waktunya dan semoga